Saudara-saudara, penikmat dan pecinta wayang kulit, jumpa lagi dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas tokoh kembar, yaitu bagian dari Pandawa Lima atau Pandawa Lima, yaitu Nakula dan Sadewa. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ki Gaib Siswoyo. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas tokoh wayang dua ini, yaitu Raden Nakula dan Raden Sadewa. Ini adalah tokoh kembar, bagian dari Pandawa Lima. Seperti di episode sebelumnya yang pernah saya jelaskan, bahwa Pandawa Lima itu yang barep Puntadewa, itu Pambayun sebutannya di dalam istilah Jawa. Lalu yang kedua Bima atau Werkudara, itu yang nomor dua dikatakan Panggulu atau Panenggak, artinya leher. Dan yang ketiga adalah Arjuna, Panengah utawa Pamadya di sini. Lalu Nakula Sadewa ini Sumende dan Waruju. Sumende ini Kakang Ragil, Waruju ini Wuragil. Sedangkan Raden Nakula ini kasatriannya yaitu kasatrian Sawo Jajar, dan Raden Sadewa ini kasatrian Bumirah Tawu. Lalu ada yang bertanya-tanya, apakah sama persis kedua tokoh wayang ini ataukah ada perbedaan? Sehingga kita bisa membedakan, oh ini Nakula, oh ini Sadewa. Saudara-saudara, ada dua hal yang bisa kita jadikan pedoman untuk membedakan. Yang pertama, Nakula harusnya di sini tidak ada kuning-kuning ini. Orang yang sandangannya yang seperti ini, sedangkan Sadewa ada. Ini membedakan Nakula dan Sadewa. Namun ketika di dalam pewayangan jejer, ini biasanya Nakula ini yang depan, Sadewa yang belakang kalau menghadap sini. Begitu juga kalau menghadap sini. Nakula yang depan, Sadewa yang belakang. Saudara-saudara, selanjutnya bagaimanakah cuplikan atau kisah penting dari kedua tokoh ini? Yang pertama adalah bahwa Nakula Sadewa ini adalah putra Pandu dengan Dewi Madrim. Dewi Madrim itu dari negeri Mandoroko, adiknya Prabu Salyapati. Alkisah ketika Dewi Madrim itu mengandung atau hamil, bayi yang di dalam kandungan itu nyidam atau punya permintaan, sehingga dikatakan Dewi Madrim nyidam. Nah, nyidamnya ini yang membuat geger, karena Dewi Madrim nyidam ingin naik Lembuan Dini. Lembuan Dini itu adalah tunggangan atau kendaraan dari Bathara Guru, rajanya para dewa. Nah, disinilah Pandu sebagai orang tua dari Nakula Sadewa ini sangat-sangat bingung dan sedih. Namun yang namanya permintaan dari si jabang bayi tetap juga berusaha untuk dilaksanakan. Singkat cerita, Prabu Pandu naik ke Kahyangan Suralaya, memohon kepada Bathara Guru, rajanya para dewa, untuk ngampil atau pinjam Lembuan Dini atas permintaan Dewi Madrim. Dewi Madrim ingin naik Lembu Andini bersama Prabu Pandu dan
mengitari angkasa, melihat keindahan dunia. Nah, atas permintaan Pandu ini, Bathara Guru marah. Namun juga diberikan, tetapi dengan satu syarat. Hei Pandu, engkau telah melampaui batas permintaanmu. Engkau telah berani meminta kepadaku, yaitu ingin naik Lembu Andini. Akan saya kabulkan, namun ada satu hal yang harus kamu tebus kelak kemudian ketika kamu nanti sudah meninggal. Lalu Pandu bertanya kepada Bathara Guru, apakah permintaan pukulan Bathara Guru? Pandu, akan saya turuti permintaanmu untuk menunggang Lembu Andini bersama istrimu Madrim, namun nanti ketika engkau meninggal, engkau harus rela masuk ke kawah Condro Dimuka sebagai penebusan karena kamu sudah lancang kepada dewa. Betapapun sedihnya, Prabu Pandu tidak mundur secuil pun atau tidak mundur selangkah pun. Lalu diberikanlah Lembu Andini itu kepada Pandu, dan Pandu bersama Dewi Madrim naiklah di atas Lembu Andini dan melanglang buana ke angkasa menikmati keindahan dunia. Saudara-saudara pecinta dan penikmat wayang, setelah lahir, bayi yang dikandung oleh Lembu Andini oleh Dewi Madrim itu ternyata kembar. Kenapa kembar? Karena yang masuk kepada janin itu adalah dewa kembar di Kahyangan, yaitu Bathara Aswan dan Bathara Aswin. Bathara Aswan manitis kepada Nakula dan Bathara Aswin menitis kepada Sadewa. Selanjutnya, saudara-saudara pecinta dan penikmat wayang, di dalam kisah perjalanan Nakula dan Sadewa ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama yaitu menjelang Bharatayuddha Jaya Binangun, khususnya Sadewa ini, dia bisa meruat atau bisa mengobati atau bisa merubah Dewi Durga yang berwajah raksasa menjadi cantik kembali seperti semula, yaitu Dewi Uma. Lalu oleh Dewi Uma atau Dewi Durga, Sadewa ini diberi hadiah nama, yaitu Raden Sudomolo. Dalam bahasa Jawa, Sudo itu mengurangi, Molo itu artinya adalah penyakit dan lain sebagainya atau sejenisnya. Lalu satu hal lagi, di dalam perang Bharatayuddha Jaya Binangun, ketika Kurawa akan mengajukan seorang senopati yang sangat sakti, yaitu Prabu Salyapati, ratu dari Mandharaka yang punya kesaktian, mempunyai aji Canda Birawa. Canda Birawa itu berupa buta bajang atau raksasa-raksasa kecil, yang kalau raksasa itu dibunuh, satu bisa menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan semakin banyak. Karena Pandawa bisa mengukur kekuatannya tidak mungkin untuk mengalahkan Prabu Salyapati, maka Raden Nakula Sadewa ini yang adalah putra Dewi Madrim, dan Madrim itu adalah adik kandung dari Prabu Salyapati, oleh Sri Kresna atau Prabu Kresna ini disuruh datang ke Mandharaka, pasrah pati urip, memasrahkan hidup dan matinya. Dan Prabu Salya tahu maksud dari kedua putra keponakannya ini. Lalu Prabu Salya berpesan kepada Nakula Sadewa bahwa besok kalau saya yang maju sebagai senopati perang di Tegal Kurukasetra, supaya dihadang oleh Prabu Puntadewa yang punya jimat Kalimasada. Lalu Prabu Salya berpesan kepada kedua putra keponakannya ini, kalau nanti Prabu Salya gugur di dalam medan peperangan, agar negara Mandharaka
diwariskan kepada kedua putra keponakannya ini. Saudara-saudara dan sahabat terkasih, inilah satu cuplikan bagian kisah dari Nakula dan Sadewa. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, karakter dari kedua tokoh ini walaupun kembar, ini berbeda. Kalau Raden Nakula ini sing sapa becik dibeciki, sing sapa ala dialani. Artinya, siapa yang berbuat buruk kepada dia, dia akan membalas dengan keburukan. Tetapi barang siapa berbuat baik kepada dia, maka Raden Nakula ini akan membalas juga dengan kebaikan. Berbeda dengan Raden Sadewa. Raden Sadewa ini ala lan becik dipasrahke marang ingkang gawe jagat. Artinya, baik atau buruk seseorang bersikap kepada Sadewa ini semua dipasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhanlah sebenarnya yang berhak mengadili sesama manusia. Bukan manusia yang mengadili manusia yang lainnya. Saudara-saudara dan sahabat terkasih, inilah cuplikan kisah dari Nakula Sadewa. Mudah-mudahan juga bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua dan bisa menjadi inspirasi bagi perjalanan kita hidup kita masing-masing. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Rahayu.